والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis taklim yang kita cintai ini, Majelis Taklim Madinah Quran. Dengan mensyukuri berbagai limpahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Yang mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang penuh dengan berkah ini, alhamdulillah saya bersama Bapak Haji Ari, bersama Bapak Haji Asoh, dan juga bersama Mas Agus, insya Allah sedang menuju ke pesantren tahfiz Madinah Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kumpulkan kita bersama orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim, dengan harapan mudah-mudahan di dunia kita diberkahi oleh Al-Quran, dan di akhirat pun kita diselamatkan dan dibela oleh Al-Quran dan oleh para pecinta serta para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti jamaah Majelis Taklim Madinah Quran bisa bersama-sama bersilaturahmi bersama santri dan para musyrif langsung di Pondok Pesantren Tahfiz Madinah Quran di Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, taklim kita pada pagi hari ini adalah membahas mengenai fikih madhab Imam Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan hukum-hukum sholat Jumu'ah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat Jumu'ah. Dan diantaranya adalah pelaksanaan sholat Jumu'ah yang menyesuaikan dengan perkembangan situasi, dinamika, dan perubahan kondisi yang ada di zaman kita pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja dengan poin yang pertama, yaitu apakah boleh ketika kita melaksanakan sholat Jumu'ah, masjid sekarang itu pakai AC, kemudian ketika penuh ditutup, dan selebihnya jamaah melaksanakan sholat Jumat di luar ruang sholat di masjid tersebut. Dan ini banyak menjadi pertanyaan, khususnya pada masa pandemi ini, di mana kapasitas masjid itu banyak yang berkurang, bahkan mencapai 50% dari kapasitas aslinya, sehingga banyak jamaah yang terpaksa harus melaksanakan sholat di luar ruang sholat masjid, yang kemudian pintunya ditutup karena ruangan masjid itu diberikan fasilitas AC. Jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa ketika makmum terpisah dengan imam atau dari imamnya, maka hal ini tidak menjadi masalah dan tidak mengurangi
keabsahan pelaksanaan sholat berjamaah termasuk sholat Jumu'ah. Berbeda dengan mazhab Imam Hanafi yang mewajibkan makmum atau jamaah berada di satu tempat dengan imamnya. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi, misalkan, kalau orang sholat di luar ruangan sholat, berarti sholatnya tidak sah. Jamaahnya tidak sah, seperti itu. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang sholat di luar ruang sholat, berbeda tempat dengan imam, imam di dalam masjid, kemudian makmum yang tidak tertampung oleh masjid, melaksanakan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumu'ah di luar masjid, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaahnya, termasuk sholat Jumatnya, tetap sah. Dan bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i ditentukan batasan jarak kurang lebih sekitar 300 hasta. Jadi jamaah rahimakumullah, meskipun imam dan makmum, maksud saya makmum yang berada di luar area ruang sholat itu terpisah dari baris akhir makmum yang berada di dalam masjid, sholat Syafi'i, jaraknya itu mencapai ke meter, maka sholat tersebut tetap sah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Meskipun terhalang oleh jalan raya, meskipun terhalang oleh sungai, di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang penting makmum tetap bisa melihat gerakan shaf terakhir yang sholat di dalam masjid. Namun ketika makmum tidak bisa mengetahui gerakan imam, tidak bisa melihat gerakan di shaf yang terakhir, maka praktis tentunya berjamaahnya menjadi tidak sah. Tetapi selama makmum masih bisa melihat gerakan di shaf-shaf terakhir yang berada di dalam masjid, meskipun terpaut jarak 150 meter atau 300 hasta, terhalang oleh jalan raya, terhalang oleh sungai, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, sholatnya tetap sah. Sehingga jamaah rahimakumullah, jangan ragu ketika kita sholat Jumu'ah di sebuah masjid, kemudian kita tidak bisa sholat di dalam masjid, kita dipersilahkan sholat di halaman masjid, atau bahkan di tempat parkiran di masjid, maka insya Allah dalam mazhab Imam Syafi'i, sholatnya tetap sah dengan syarat, yaitu yang pertama, orang tersebut atau jamaah tersebut masih bisa melihat gerakan para makmum di shaf terakhir yang sholat di dalam masjid. Dan yang kedua, tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan makmum dari makmum-makmum yang melaksanakan sholat di shaf terakhir di masjid. Sehingga jamaah rahimakumullah, ini insya Allah akan menghilangkan keraguan, karena banyak sekali pertanyaan, khususnya pada musim pandemi ini, kapasitas masjid berkurang menjadi 50%, apakah sholat Jumat saya sah ya? Karena saya ini sholat di jalan-jalan, di ganggang begitu. Ya, di ganggang di dekat masjid di rumah saya. Bagaimana sholat Jumat saya dan sholat yang lain, seperti sholat Id umpamanya. Jamaah rahimakumullah, itu insya Allah dalam mazhab Imam Syafi'i tetap sah. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumu'ah di basement atau di area parkir? Kalau tadi, berbeda dengan pertanyaan tadi, kalau tadi itu sholat Jumu'ahnya itu dekat masjid. Nah, ini barangkali pertanyaannya lebih ringan begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau sholatnya bukan di masjid? Sholatnya itu di basement.
atau di area parkir di depan gedung perkantoran, atau bahkan di hall olahraga, seperti yang dilakukan di beberapa perkantoran dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan dalam satu kompleks perkantoran, dan mereka belum memiliki lahan untuk membangun masjid, maka mereka melakukannya di hall olahraga. Jadi pada saat akan dilaksanakan sholat Jumu'ah, hall olahraga itu diubah menjadi masjid. Gambar-gambarnya ditutup, kemudian digelar karpet, kemudian disediakan mimbar dan sound system, serta kipas angin di sana-sini. Bagaimana hukumnya sholat Jumat di tempat-tempat seperti ini yang bukan di masjid? Jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa sholat Jumu'ah tetap sah meskipun tidak dilaksanakan di masjid, tetapi dilaksanakan di ruangan-ruangan seperti basement dan parkiran. Kalau di dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, istilahnya adalah khittatul abniyah. Khittatul abniyah artinya batas-batas bangunan. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumu'ah ini bisa dilaksanakan selain di masjid jami', bisa juga dilaksanakan di area-area terbuka, dengan syarat area terbuka itu berada di antara bangunan. Kenapa disebut berada di antara bangunan atau bainal umran? Karena jamaah rahimakumullah, kalau itu dilaksanakan seumpamanya di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman dan lain sebagainya, maka sebetulnya sudah gugur dari orang itu untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Cukup melaksanakan sholat zuhur saja di tempat-tempat seperti itu. Karena berarti tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat terpencil. Sedangkan sholat Jumu'ah ini dilaksanakan di tempat-tempat pemukiman penduduk, yang ramai penduduk, dengan tujuan untuk mensyiarkan agama, mempersatukan umat, sehingga saling bertemu, saling bersilaturahim, kemudian beribadah bersama, dan merasakan bertambahnya kekuatan iman. Setelah kita melihat begitu banyak orang-orang yang sholat bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat Jumu'ah, maka ini semua memperkuat iman kita dan memperkuat akidah kita. Nah, jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i mempersyaratkan sholat Jumu'ah boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang terbuka. Yang penting syaratnya adalah bainal umran. Syaratnya itu diapit oleh gedung-gedung atau bangunan-bangunan. Jadi bukan hanya gedung, tetapi umran itu adalah bangunan. Bisa rumah, bisa kantor, dan lain sebagainya. Tentunya dengan memperhatikan kebersihan dari tempat tersebut secara zahir saja. Kalau zahirnya bersih, tidak ada bau, kemudian tidak ada warna, maka dianggap tempat itu adalah tempat yang layak untuk dijadikan tempat beribadah, khususnya sholat Jumu'ah. Sehingga jamaah rahimakumullah, jangan ragu lagi, di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumu'ah yang dilaksanakan di basement perkantoran, sholat Jumu'ah yang dilaksanakan di parkiran perkantoran, selama itu dilakukan dengan alasan masjid-masjid terdekat sudah over capacity, sudah lebih atau melampaui kapasitasnya, tidak menampung lagi jamaah dari luar. Kalau itu alasannya, dan sangat terbatas ketika seseorang itu harus mencari masjid yang lebih jauh, akan muncul masyaqqah atau kesulitan, maka diperbolehkan melaksanakan sholat Jumu'ah di basement perkantoran atau di lapangan-lapangan parkir. Dengan catatan jamaah rahimakumullah, tidak melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau kita sholat Jumu'ah di basement, ketika kita datang ke basement untuk bergabung dengan jamaah lain sholat Jumu'ah, maka tidak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid. Langsung duduk dan tunggu sampai selesai pelaksanaan sholat Jumu'ahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum pelaksanaan sholat Jumat yang bertepatan dengan hari raya? Ini juga banyak terjadi khususnya pada waktu hari raya Idul Adha kemarin.
Banyak yang bertanya, ada saya lihat di YouTube umpamanya, kalau sudah hari raya, kita tidak perlu sholat Jumu'ah lagi. Tapi sholat zuhur saja di rumah. Memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu, diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwa kita tetap diharuskan untuk melaksanakan sholat Jumat di hari yang bertepatan dengan hari raya. Namun ini hanya diwajibkan bagi orang-orang yang tinggal berdekatan dengan masjid dan bukan orang-orang yang tinggalnya jauh dari masjid. Karena jamaah rahimakumullah, kenapa sampai muncul hukum seperti ini? Artinya kenapa sampai ada hukum di mana kalau orang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka Rasulullah memang dalam hadisnya memberikan keringanan untuk tidak lagi sholat Jumu'ah. Tetapi kita harus memahami konteks hadis ini. Jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah yang mengatakan boleh bagi orang-orang yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah dan melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing, ditujukan kepada orang-orang yang tinggal jauh dari masjid. Kalau kita lihat konteks sejarah, memang ini kondisi ideal. Di zaman Rasulullah, sholat Jumu'ah itu hanya dilaksanakan di satu masjid, di Masjid Sentral, yaitu Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah, di Masjidil Haram, hanya di Masjidil Haram pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita umpamanya di Masjid Istiqlal misalkan, dan ini Masjid Sentral begitu. Hanya di Masjid Sentral itulah dilaksanakan sholat Jumu'ah. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, suku Baduy Arab yang tinggal jauh di tengah padang pasir, berbondong-bondong, mereka mengendarai onta, kuda, keledai, dan ada juga yang berjalan kaki, berbondong-bondong menuju Masjid Nabawi, menempuh jarak yang tidak sedikit. Karena itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberi keringanan. Bagi yang menempuh jarak begitu jauh menuju Masjid Nabawi, kalau sudah melaksanakan sholat Id, maka tidak perlu kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Dan ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini masih terjadi di zaman kita sekarang ini? Masjid di mana-mana, alat transport jalan sudah enggak. Ketika kita masuk pada hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, maka tetap dalam mazhab Imam Syafi'i kita melaksanakan sholat Jumu'ah. Selanjutnya adalah bagaimana hukumnya khutbah dalam bahasa Arab. Karena di beberapa tempat, barangkali seperti di daerah Puncak di Jawa Barat atau di daerah-daerah pedalaman, kita sholat Jumat 2 khutbah. Karena khutbah full dilaksanakan dalam mazhab Imam Syafi'i, kan di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Hanya saja jika jamaahnya banyak yang tidak paham bahasa Arab, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan
untuk menggunakan bahasa yang difahami oleh jamaah, bahasa Arab. Termasuk waktu yang paling mustajab bagi kita untuk berdoa. Sekali lagi, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, maka jangan hanya diam. Manfaatkan waktu yang mustajab ini untuk mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak keturunan kita, mendoakan bangsa negara kita, mendoakan para pemimpin kita agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Karena itu jamaah rahimakumullah, yang dilakukan oleh jamaah pada saat khatib duduk di antara dua khutbah adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa apapun. Ini diperbolehkan. Kemudian untuk khatib pada saat dia duduk, seperti yang dicantumkan di dalam beberapa kitab, di antaranya yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, disebutkan bahwa khatib ini disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas pada saat beliau duduk setelah khutbah yang pertama dan sebelum khutbah yang kedua. Jadi khatib membaca surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah, sedangkan jamaah membaca doa di antara dua khutbah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah minum pada saat sholat Jumu'ah? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Karena di mimbar itu sering disediakan minuman, tapi jarang sekali khatib yang minum. Nah, banyak persepsi mengatakan bahwa minum itu nggak boleh membatalkan khutbah Jumat dan sholat Jum'ahnya. Bagaimana sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i? Jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau alasannya adalah satu, lil atasi, karena sangat haus. Dua, litabarrud, supaya menyegarkan dan mengembalikan stamina tubuh. Karena ketika orang dehidrasi, staminanya sudah mulai menurun. Kalau alasannya lil atas walid tabarrud, karena haus dan karena mengembalikan vitalitas dan stamina tubuh, dalam mazhab Imam Syafi'i, jamaah boleh minum air yang dimakruh kesegaran air putih. Itu saja. Jadi bukan karena haus yang bisa menghambat khatib dalam khutbahnya, bukan karena haus yang bisa membuat jamaah itu merasa kesehatannya menurun atau kondisi fisik, sekedar untuk litaladzuz, untuk menikmati kesegaran air saja, maka ini hukumnya adalah makruh. Dan jika menjadi kebiasaan, maka ini bisa merusak pahala sholat Jumu'ah kita. Nah, jamaah rahimakumullah, barangkali ini taklim kita untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan hukum-hukum sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan dengan taklim kita pada pagi hari ini, pelaksanaan sholat Jumu'ah kita bisa menjadi lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, dan mudah-mudahan lebih sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kalau sudah masuk hari Jumu'ah kita istimewakan. Jangan lupa bahwa pahala yang begitu besar telah Allah sediakan bagi orang-orang yang memuliakan hari Jumu'ah. Mulai dari pahala yang dilipat gandakan, mulai dari setiap langkah diberikan pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun penuh, sampai dengan di akhirat kelak orang-orang yang memuliakan hari Jumu'ah, Allah akan undang untuk bisa menikmati kenikmatan di dalam surga yang paling tinggi dan paling besar. Kenikmatan terbesar itu adalah undangan khusus dari Allah untuk menatap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan bertemu dalam pertemuan yang berikutnya di Majlis Ta'lim Madinah Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مكاننا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akhiri talim kita ini. Untuk posisi kami saat ini sudah keluar tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, sudah berada di wilayah Cigombong. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.